Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan saya sudah ada water heater. Nah, kali ini saya akan memperbaiki water heater ini. Ini kondisinya sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi pada saat dinyalakan, dia memang tidak nyala apa-apa ya. Jadi mati aja udah ya. Gasnya pada sudah baru dan sebagainya. Jadi kondisinya udah mati, gak bisa dipakai. Oke, ini mereknya dari Zeppelin. Oke, ini ada Zeppelin. Oke, sebelum saya membongkar ini, di sini ada 3 putaran. Nah, ini buat apa? Saya jelaskan dulu. Kemudian ada di bawahnya ini ada banyak konektor-konektor. Ini buat apa fungsinya? Jadi sebelum memperbaiki, kita harus tahu dulu, harus paham dulu cara kerja dari water heater ini. Oke, kita lihat dulu dari tampilan depannya ya. Oke, saya dekatkan dulu. Nah, kalau ini telah jelas, di sebelah kiri ini ya, sebelah kiri apa kanan ya? Pokoknya sebelah kiri dari saya. Nah, ini mungkin dari kalian kanan kali ya. Ya udah sih. Oke. Nah, yang sebelah sini ini ada gas adjustment ya. Artinya ini ada keran untuk mengatur gasnya. Kemudian ini ada temperature adjustment. Sebenarnya ini adalah mengatur aliran air ya. Kalau kita bilang ini keran air, ini keran gas gitu aja. Kemudian yang ini ada summer dan winter. Ini mungkin lebih ke cuaca. Tapi sebenarnya ini pengaturan untuk memilih blok mana yang ingin dinyalakan apinya. Dan di sini ada blok-blok api ya. Oke, jadi ketiga ini sebenarnya untuk mengatur aliran gas, ini mengatur aliran air ya. Kemudian ini untuk mengatur blok mana yang ingin dinyalakan apinya. Oke. Kemudian ini dia bagian belakang. Udah kelihatan. Nah, terlihat dari paling pojok ini adalah untuk baterainya sendiri. Nah, baterainya ini kita putar, kemudian dibuka. Nah, kondisinya memang udah lama banget, ini udah karatan. Jadi udah saya kasih ganjel ya. Nah, cuman ini udah jelek lah, ini harus diganti. Murah sih sebenarnya kalau mau ganti ini. Cuman baterainya yang agak susah didapat. Oke, jadi ini untuk menggunakan 2 buah baterai yang ukuran besar, total tegangan 3 volt. Kemudian di sini ada, nah, di sini ini adalah keran inlet masuk ya. Ini air. Ini air dingin masuk, kemudian ini adalah air yang keluar ya, outlet. Ini air panas yang keluar. Jadi ini dingin masuk, yang ini panas keluar. Kemudian ini adalah konektor gas ya. Nah, ini adalah konektor gas. Jadi ini selang LPG masuk sini. Nah, gitu. Dari regulator kemudian masuk ke sini. Jadi ketiga ini jangan sampai tertukar ya, karena lumayan. Nanti kalau tertukar gas ke sini ini bahaya. Kemudian di sini ada tombol. Nah, di sini ada tombol untuk menyala dan mematikan controller water heaternya. Sebenarnya ini adalah konektor atau saklar dari pemutus dari baterai ke controller. Oke. Kemudian biasanya di sini ada LED indikator, cuman indikatornya saya masukkan di dalam ya. Di sini ada LED harusnya. Kemudian kita lihat tampilan dari atasnya. Nah, kebetulan ini adalah udah rusak ya, udah keropok-keropok gini. Ini adalah lubang cerobong asapnya. Jadi ini panas kan, ini pembakaran, kemudian nanti asapnya keluar dari sini atau panasnya keluar dari sini ya. Oke, ini kira-kira konektornya seperti ini dulu. Kemudian cara kerjanya. Oke, bentar, saya simpan dulu. Oke, cara kerjanya sederhana, sebenarnya gini. Jadi kita memasak air ya, memanaskan air. Kalau kita analoginya di kompor, itu kompor di atas ada panci, kemudian airnya dalam panci. Artinya airnya tidak mengalir. Nah, sekarang saya ubah konsepnya. Saya punya sebuah pipa tembaga, kemudian airnya dimasukkan ke dalam pipa tembaga, dilewatkan, kemudian pipa itu disimpan di atas api kompor. Ya, artinya air yang akan lewat ke pipa tembaga itu menjadi panas dan mengalir. Nah, keluar dari pipa itu kita gunakan. Nah, prinsipnya sama persis dengan yang di dalam seperti ini. Cuman pipanya tidak lurus, tapi dia berbelok-belok ya, bolak-balik. Jadi dia dipanaskan beberapa kali sehingga dia panasnya lebih optimal. Kira-kira penjelasan simpelnya seperti ini. Jadi ada pipa tembaga dibulak-belok, dibulak-balik ya. Kemudian dipanaskan di atas api, kemudian air dilewatkan ke dalam pipa tembaga sehingga airnya menjadi panas ya. Nah, ini prinsip dari water heater seperti itu untuk water heater jenis gas LPG. Sekarang kita buka dalamnya seperti apa. Di bagian bawah sebenarnya ada 3 buah baut. Cuman di sini bautnya udah pada hilang. Jadi yang tersedia cuma ada 2 baut di ujung sini dan di ujung sini. Sebenarnya ada di tengah ya, cuman ini udah hilang. Oke, kita buka dulu. Di bagian bawah ada 3 totalnya, tapi saya cuma ada 2. Bautnya kecil-kecil ya. Nah, seperti ini.
Oke. Kemudian di bagian atasnya juga ada 4 totalnya, cuman sama bautnya juga udah pada hilang. Nah, sebenarnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, cuman di sini hanya ada 2 buah. Atau kemana ya? Ini hilang. Nah, oke. Selanjutnya kita buka knob konektor. Oke, bukan knob konektor, tapi ini knob konektor, bukan konektor. Apa? Knob putaran ya, yang ketiga ini saya jelaskan tadi, tinggal ditarik aja sih sebenarnya. Kayak gini. Nah, ini lepas semua. Langsung kita ini lepas ya. Nah, setelah ini kita buka atasnya langsung. Oke, kita buka atasnya, tinggal tarik aja sih. Pelan-pelan. Pastikan kabel tidak ada yang tersangkut. Sebenarnya ada yang kabel ke sana, cuman saya lepas ya. Ada ke saklar. Oke. Oke, mari kita lihat. Saya jelaskan dulu komponennya apa saja di dalam sini ya. Jadi sebelum saya jelaskan gimana cara memperbaikinya, kalian harus kenal dulu ya. Komponen ini apa saja dan apa fungsinya. Oke, tadi sudah kita lihat dari bagian luar. Sekarang kita lihat dari komponen dalamnya sendiri. Nah, kita mulai dari yang utama dulu. Di sini ada yang warna biru kotak. Nah, ini adalah controllernya. Dia yang mengatur pemantik dan menyalakan gas dan mengatur keamanannya. Nah, di control box ini banyak yang menjual universal ya, harganya memang lebih murah dibandingkan yang asli, tapi fungsinya mungkin hampir sama. Tetapi di control box bawaannya ini banyak keamanan safety-nya ya. Ini lebih bagus sebenarnya. Oke, tentunya lebih mahal dan jarang didapat untuk merek ini. Saya juga susah banget untuk mendapatkan sejenis yang dengan merek ini, Zeppelin ya. Ini susah banget. Gak tahu produksinya dilanjut atau tidak. Kemudian selanjutnya di sini ada solenoid valve. Di sini ada tulisan 6LY ya, 6LY. Nah, ini adalah solenoid valve, artinya dia akan membuka katup gas secara otomatis ketika kita menyalakan. Nah, ini kontrol menggunakan yang warna biru ini. Kemudian lanjut gasnya masuk sini nanti dibakar. Nah, di sini adalah area pembakaran. Ya. Kemudian di sini area tungkunya ya, tungkunya di sini. Kemudian nanti api keluar dari sini. Ya. Nah, nanti api di sini membakar ke atas. Nah, kemudian kita balik lagi dulu ke bawah. Kemudian di sini ada limit switch. Nah, lihat di sini nih. Nah, yang warna hitam. Nah, ini limit switch. Nah, ini limit switch ini sebagai pemicu untuk menyalakan controller ini ya. Nah, limit switch ini akan diaktifkan oleh diafragma. Diafragmanya yang ini. Nah, bentuknya mungkin seperti cendolan bulat gini, agak dikit gede. Ini yang namanya adalah diafragma, ya. Atau orang teknik mungkin bilangnya adalah pressure switch. Nah, totalnya ini, ya. Pressure switch artinya dia mengaktifkan saklar ini, switch ini dengan menekan dari tekanan air yang dimasukkan ke dalam inlet ini. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi ini tadi ada limit switch yang diaktifkan oleh diafragma ini. Kemudian diafragma ini ditekan oleh tekanan air ya. Nah, dia mengindikasikan ada air, maka dia menekan, kemudian dia mengaktifkan limit switch, kemudian mengaktifkan controller, dia menyalakan pemantik. Nah, di pemantik yang mana? Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Nih, ada 3. 3 ini adalah pemantik. Pemantik itu sejenis tak 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 tak. Nah, biasanya di kompor gas suka ada kan? Tak 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 baru nyala. Nah, ini pemantiknya sama. Oke, ini pemantiknya. Nah, di sini ada 3, pemantiknya ada 2 sebenarnya. Ada 2, satu lagi yang lebih panjang. Jadi ada yang lebih panjang ini. Oke, kita lebih dekat dulu. Jadi ini ada besinya lebih panjang ke dalam nih. Ini kurang lebih 3 cm lebih ke dalam. Kalau yang ini cuma paling 1 cm ya, dekat banget. Kemudian yang ini juga sama 1 cm. Nah, ya, jadi pemantiknya ada 2, 1, 2. Kemudian yang satu ini adalah flame detector. Jadi mirip bentuknya tapi fungsinya berbeda. Flame detector adalah mendeteksi adanya api atau tidak. Kalau dia tek 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 jeger, kemudian api menyala, artinya dia membaca oh apinya nyala. Berarti prosesnya dilanjutkan. Tetapi kalau misalkan dia tek 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 beberapa detik, kemudian tidak ada api, artinya dia berarti gagal, ya. Gagal berarti gas harus segera ditutup. Nah, gitu. Jadi ini sebagai safety. Jadi jangan sampai dinyalakan terus tek 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 gasnya keluar gak nyala-nyala, nanti bahaya, bisa terjadi kebakaran. Ya, jadi ini krusial ya, ini penting. Ini bentuknya mirip banget, tapi ini fungsinya beda, ya. Nah, lihatnya, jadi ini lebih panjang ke dalam. Kalau ini pendek, ini panjang.
Ini ada flame detector. Ini sepaket sebenarnya. Oke, selanjutnya di sini ada komponen yang ngumpet. Nah, di sini ada komponen namanya adalah bimetal. Nah, dia biasanya dipasang di outlet pemanasnya. Ini ada bimetal. Nah, ini bimetal ini mirip dengan yang dipasang di dispenser ya. Nah, fungsinya memang adalah memutuskan aliran listrik ya, atau sebagai sensor juga bisa ketika panasnya tercapai. Artinya di sini dipasang sebagai safety ya, sebagai keamanan. Dimana ketika panas banget, panasnya berlebih, maka bimetal ini memutus arusnya. Nah, ini sistemnya sebagai keamanan. Biasanya di jumper sih kalau pengen di bypass tidak dipakai. Nah, ini bimetal di sini fungsinya. Nah, di sini ada satu sensor yang tidak dipasang di water heater sejenis tipe ini ya, seperti di merek Niko gitu kan ya. Ini nggak ada nih. Oke, kita lihat ini apa fungsinya. Nah, di sini ada termostat. Ini sama, dia mendeteksi suhu ya. Mendeteksi suhu. Ketika dia mendeteksi panasnya berlebih, sama ya, ini sebagai safety juga ya. Maka dia masuk ke controller, maka sistemnya harus segera dimatikan. Jadi sama, di sini ada beberapa sensor keamanan. Pertama ini ya. Ini tidak ada di water heater yang sejenis ini ya. Oke, kemudian di sini ada bimetal, ini sebagai sebagai pengaman juga. Oke, yang ketiga ini ada sensor tadi ya, flame detector ini. Kira-kira ini seperti ini cara kerja dan komponennya. Oke, sekarang kita uji coba menggunakan baterai. Di sini saya sudah lepas, ini baterainya dari sini menggunakan 3 volt. Saya modifikasi aja pakai baterai yang seperti ini, baterai laptop ya. Nah, ini sudah saya modifikasi di video saya sebelumnya, silahkan ditonton, ada di deskripsi linknya ya. Oke, kita cek dulu, ini positifnya warna ini, negatif warna ini. Nah, selipin aja ya. Nah, ini udah dipasang ke baterai ya, udah dipasang, diselipin dulu aja buat ngecek. Nah, sekarang kita gimana cara ngujinya tanpa dipasang ke air, tanpa dipasang ke gas. Oke, kita cek dulu pemicu ya. Di sini ada pemicu yang tadi limit switch ya. Ini tinggal ditarik pakai tangan aja, karena kan dia sistemnya diaktifkan oleh air ya, tekanan air sehingga dia bergerak. Kita pakai tangan kita aja, kita tarik. Nah, kita dengar barusan ada bunyi tak, dia membuka valve gasnya ya. Oke, kita tek, tek, nah bunyi. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, ini kita tarik. Sekali lagi. Nah, valve-nya udah bener, cuman ada yang salah di mana? Nah, pemantik ini harusnya pertama dinyalakan, ya. Jadi, kalau kita lihat kompor gas, pertama yang dinyalakan gasnya keluar dulu atau pemantiknya dulu? Pasti pemantiknya dulu baru gas, betul? Ya, pemantiknya dulu baru gas. Kalau gas dulu baru pemantik, wah itu bahaya, gasnya bocor nanti kecium. Nah, biasanya pemantiknya dulu baru gas agar tidak ada gas yang bocor. Jadi ini pada saat dinyalakan, kita tarik, nah, pemantiknya gak ada, ya, dia gas aja yang ngebuka. Jadi harusnya tek 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 tek, tek gas tek 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 tek, ini pemantik nyala, kemudian gas kebuka, maka terjadi pembakaran, jeger gitu kan. Nah, pada saat seperti ini pemantiknya tidak ada. Nah, dia hanya membuka valve gas, jadi gasnya akan keluar terus tanpa dibakar. Nah, ini bahaya, malah jadi bau ya di sekitar ruangan, bau gas, dan ini bahaya, bisa terjadi kebakaran. Nah, ini artinya di sini terjadi kegagalan pemantik. Nah, pemantiknya hubungannya ke control box ini. Oke, saya dekatkan lagi. Ini adalah control box tadi ya. Ini ada HV1, HV2 dan S. Nah, di sini HV itu adalah high voltage, ini pemantiknya. HV2 juga high tegangan tinggi. Nah, kalau kita megang memang sedikit agak nyetrum sih. Ya jangan dipegang juga. Di sini S ini adalah flame detector tadi. Nah, di sini masuk ke dalam sini berarti di dalam box ini ada yang salah, dia tidak mengeluarkan pemantiknya ya. Berarti masalahnya di dalam box ini bisa dibongkar, cuma dicor dalamnya. Saya sudah buktikan sendiri, dicor artinya saya susah menemukan komponen yang rusak di bagian mana, jadi harus membuka corannya, kemudian saya mengganti komponen itu. Mungkin ini keamanan ya, atau rahasia dari perusahaannya sendiri agar tidak dicuri orang rangkaiannya. Jadi ini nggak bisa kita perbaiki karena susah, karena dicor ya. Jadi mau gak mau saya harus ganti satu kotak ini yang baru.
Jadi saya mengganti dengan yang universal aja, yang mudah dicari dan lebih murah, tapi fungsinya mirip ya. Cuman sensor ada yang tidak digunakan karena tidak ada konektor ke sensornya. Nggak apa-apa, mungkin keamanannya jadi sedikit berkurang ya, tapi nggak apa-apa, masih bisa digunakan dengan aman ya. Oke, langsung saja kita ganti control boxnya ini. Oke, modul controllernya sudah datang. Apa nih mereknya? Ini universal sih intinya ya. Oke, kita buka dulu. Nah, bentuknya mirip banget. Konektornya juga sama ya. Konektornya sama persis, jadi tinggal istilahnya plug and play aja ya, tinggal dicolok-colok aja. Nah, ini bisa dibuka nih. Oke, kita lepas dulu controller bawaannya. Oke, sudah lepas. Ini controller bawaannya. Nah, ini kontrol. Oke, saya tunjukkan di dalamnya. Nah, ini kontrol bawaannya. Jadi lihat ya, seperti saya bilang, ini dalamnya dicor gini nih. Nah, ini nggak bisa, ini susah ya. Jadi kalaupun menganalisanya susah, jadi lebih baik ganti aja. Dan harganya pun tidak terlalu mahal. Oke, ini lupakan. Sekarang kita ganti controller yang baru. Ini controller yang baru. Oke, biasanya habisnya dipasang, kemudian dipasang. Oke, ini soket semua, jadi ini sudah ke BK ya, BK. Kemudian menyalakan ke rolling. Dipasang dulu ke rolling. Oke, rounding sudah terpasang. Kemudian, jadi soketnya nggak mungkin salah ya, karena posisinya ini sudah pas. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada soket-soket. Ini warna hitam. Nah, ini solenoid ya. Kemudian ini harusnya ke saklar sih nanti. Oke, ke sini dulu aja. Kita bypass. Kemudian ini buat ke bimetalnya di sini. Oke, bimetalnya ngumpet ya di sini. Kita colok aja. Up. Satu lagi. Kabelnya panjang banget ya. Oke, nah di sini tersisa satu konektor. Ini kemana nih? Oh, ini nanti ke power ya. Oke, ini udah beres. Cuman tersisa ada satu konektor. Nah, ini konektor ini biasanya apa ya? Buat temperatur tuh apa ya? Ini nggak tahu. Ini nggak cocok. Ini juga sama nggak cocok. Ini male to male ya. Ini ada 3 konektor, gak bisa. Oke, ini udah baikan aja. Kalau misalkan nggak ketemu, udah biarin aja. Oke, ini ada. Ini buat ke baterai. Ya, ini buat ke baterai. Coba kita langsung coba ke tegangan ini, tegangan baterai ini. Oke, ini positif warna kuning, negatif warna hitam. Nah, tandanya nanti pengujian ini. Kalau saya force ya, kalau saya paksa nyalakan switch ini, harusnya pemantiknya keluar, kemudian membuka valve ini bunyi tak gitu ya. Oke, kita coba. Nah, berarti ini berhasil ya, indikatornya nyala. Kalau sekali lagi. Oke, kita lihat pemantiknya keluar percikan nggak? Nah, keluar ya, ini kayak busi. Kemudian sebelah sini. Cek. Kita cek. Ada ya. Nah, ini solenoidnya nanti bunyi setelah percikan, kemudian solenoid membuka. Nah, udah. Oke, berhasil. Oke, jadi berhasil.
ini percikannya keluar ya, pemantiknya keluar, kemudian palepnya membuka setelah percikan, artinya nanti gasnya akan terbakar dengan sempurna ya. Oke, secara sistem ini aman ya. Nah, di sini ada betul ya, ini ada termostatnya, ini tidak kepake kayaknya. Kalau tidak kepake tidak ada hubungannya karena ini bukan controller bawaan. Ini nggak apa-apa, kita lepasin aja dan disimpan. Jadi nggak usah dipakai, lepasin aja. Oke, jadi tinggal dilepas, sudah, ini simpan aja buat cadangan ya, barangkali nanti dibutuhkan. Oke, kita langsung bereskan dulu, kita rapikan, setelah itu kita pasang. Oke, sudah terpasang di kamar mandi. Saya tidak lihatkan instalasinya ya, harusnya mudah sih, tidak mungkin susah karena tinggal pasang-pasang aja, tinggal colok-colok selang. Nah, ini udah dipasang, kita coba nyalakan buka kerannya dan kita lihat. Nah, udah nyala ya, apinya udah kelihatan biru ya. Oke, ini tinggal diatur aja putaran gasnya mau seperti apa, sesuaikan dengan kebutuhan kita, bisa terlalu panas ataupun misalkan terlalu dingin. Oke, apinya sudah kelihatan dan normal ya, sudah bisa dipakai lagi untuk mandi air hangatnya. Oke, kita cek lagi airnya nih, udah panas ya, udah enak buat mandi. Oke, alhamdulillah udah beres. Kira-kira penjelasannya seperti tadi. Jadi kalian bisa memperbaiki sendiri sebenarnya di rumah, tinggal beli controllernya aja. Jadi lebih mudah ya, masangnya juga gak ribet. Dan tidak mungkin salah karena konektornya sudah punya pasangan sendiri-sendiri. Oke, thank you yang sudah menonton sampai beres. Jika dirasa ini bermanfaat, silahkan berikan komentar kalian di bawah dan like. Dan jangan lupa di subscribe. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.